Teman-teman, selamat berjumpa kembali. Saya Johan. Saya Kunardi Halim. Dan kita mau bahas satu hal yang ini jadi pertanyaan para investor ini ya. Bahkan mungkin bagi banyak orang gitu ya, banyak orang. Bagaimana kalau krisis terjadi? Iya. Sekarang kita belum melihat krisis sampai gimana. Baru mulai tanda-tanda. Tapi sudah banyak orang, negara-negara membuat persiapan loh ya. Nggak bisa dianggap remeh ini. Di kasus virus corona di Cina dikatakan berhasil diredam, ya kan, makin turun angkanya dan banyak yang sembuh. Ya. Tetapi di luar Cina, justru di Korea Selatan, ada Iran itu justru kasusnya bertambah. Ya, dan mereka juga mencoba untuk mengkonten itu, meredam penyebarannya. Tapi saya rasa masuk akal kalau banyak orang, banyak negara itu bersiap-siap ya supaya jangan terjadi hal yang lebih buruk. Tetapi kalau kita mungkin lebih fokus pada bicara krisis ekonomi nih, ya kan? Virus corona ini bisa saja menyebabkan terjadinya krisis ekonomi, betul ekonomi. Ya? Betul. Bisa pengaruhnya apa tuh? Kenapa bisa ada krisis ekonomi gara-gara ini? Ya, kalau secara umum ya kita bilang ketika terjadi kepanikan, misalnya contoh kayak kemarin ketika Pak Presiden Jokowi mengumumkan, orang panik. Kemudian ketika orang panik, mungkin orang yang punya uang mereka membeli stok yang lebih banyak, ya kemudian terjadi kelangkaan stok, orang yang baru mau membeli dia nggak punya uang. Ya, dia cuma hidup dari hari ke hari, dia pada saat beli nggak ada, dia panik, dia takut dan segala macam, mulai menjarah, dan kalau udah mulai menjarah terjadi kekacauan dan segala macam, itu kan efeknya berantai. Makanya kita selalu pesan chaos, dan kita mengatakan bahwa jangan panik, ya jangan panik. Karena pemerintah sudah siap dan juga banyak negara sudah siap karena mereka sudah melihat apa yang sudah pemerintah China lakukan, dan banyak negara mereka sudah mempersiapkan diri. Jadi jangan khawatir. Tapi yang pertanyaan adalah bagaimana ketika krisis itu terjadi, ya. Memang di satu sisi kita tidak mengharapkan, nggak ada orang mengharapkan terjadi krisis, ya. Tapi yang selalu saya bilang katakan begini, expect the best, prepare for the worst. Kita mengharapkan ekonomi baik-baik aja, kita mengharapkan ekonomi bertumbuh. Tapi ketika krisis terjadi, what should we do? Apa yang harus kita lakukan? Nah, sebenarnya kita nggak perlu khawatir sekali lagi, karena sebenarnya kita sudah melalui masa-masa itu, ya. Bahkan sebenarnya masa-masa yang lebih buruk. Tahun 97-98 itu masa-masa yang krisis ekonomi global. Ekonomi global, dan Indonesia terkena cukup parah, ya. Betul. Saat itu bukan parah lagi, luar biasa itu. Luar biasa, bahkan terjadi kerusuhan. Orang bukan hanya rush BCA, Bank BCA mereka rush, terjadi kerusuhan di mana-mana sampai orang kabur lari ke luar negeri, sampai terjadi banyak, ya. Kita sudah lalui itu, dan kita berhasil kembali normal, bahkan meningkat. Atau kita lihat krisis di Amerika 2008. Ya, 2008 subprime mortgage, dan sempat berefek ke Indonesia. Kredit perumahan. Dan sempat berefek di Indonesia karena bank-bank besar di Amerika itu collapse satu demi satu, yang mereka dibilang too big to fall. Ya, mereka terlalu besar untuk jatuh, ternyata jatuh juga, dan itu sistemik dan mempengaruhi dunia. Tapi ternyata 2008 kita juga bisa lalui dengan baik. Jadi sebenarnya secara nasional, ya, semakin kita sudah melalui beberapa krisis, ketahanan kita akan menjadi semakin baik, ya, untuk menghadapi krisis seperti itu. Jadi kalau sekarang terjadi krisis, pertama jangan khawatir, jangan panik, ya, tetap tenang. Karena kenapa? Kalau Anda panik, Anda nggak bisa berpikir rasional. Kalau Anda tenang, Anda bisa melihat masalah dengan baik, kita bisa memecahkan masalah dengan lebih baik. Nah, kembali kepada ketika krisis terjadi, biasa harga saham jatuh. Ya, dan ketika harga saham jatuh, kalau Anda membeli saham-saham yang punya fundamental bagus, memang itu perusahaan bagus, apalagi perusahaannya tidak ada hubungan dengan krisis yang sedang terjadi dengan virus corona, Anda nggak perlu khawatir, ya. Justru itu kesempatan Anda untuk membeli, ya. Kemarin kita sarankan ke member-member kita ada 7 saham, ya. Buat yang nggak ingat silakan direview, ada 7 saham yang kita rekomendasikan dan terbukti, ya. Setelah sempat jatuh, misalnya saya ambil contoh salah satu Bank BCA, akhirnya kembali naik. Tapi apakah dia akan turun lagi? Nggak ada yang tahu. Ya, kalau kita tahu kita kaya raya. Ya. Nah, dan kalau berkaca dari 2008, ya kan, dan 98, 2008, dan bahkan sebenarnya dalam skala kecil 2015 pasar saham kita turun cukup besar. Ya. Nah,
Tapi kita ngalamin sendiri 2016, 2017 itu naiknya luar biasa. Betul. Gitu betul. ya. Nah, jadi krisis sebenarnya memberikan kesempatan. Dan pasar saham sudah terbukti tiap kali jatuh akan bangun lagi, akan naik lagi. Bahkan naiknya bisa lebih tinggi. Naiknya jauh lebih tinggi bahkan. Betul, Kita ya. 2015 turun, 2016, 2017 naik luar biasa sampai di Uhai gitu ya. Betul. Ya, dan itu yang kita inginkan pada teman-teman, ya kita prepare untuk krisis. Kita tidak harapkan krisis terjadi. Betul. Kita harapkan semua pemerintah bisa melakukan tindakan preventif sehingga tidak terjadi sampai krisis luar biasa gara-gara virus corona ini. Betul. Tetapi kalaupun terjadi krisis, terutama krisis ekonomi, kita bisa berkaca pada pengalaman yang lalu bahwa kita bisa lewati melalui dengan baik. Ya. Saran kita apa nih buat teman-teman yang mungkin persiapan nih krisis nih, gitu ya. Kita selalu bilang apa tuh, bro? Ya, saran kita adalah tetap ya investasi secara normal, ya tetap membeli, terutama saham-saham yang punya fundamental bagus, ya jangan cuma melihat porto Anda merah, tetap membeli saham-saham tersebut supaya Anda bisa average down untuk mendapatkan harga yang lebih murah, ya. Jangan semua Anda beli karena kita belum tahu apa yang akan terjadi, ya karena di grup member dari kemarin sudah nanya, ini udah bounce back ya, udah kembali normal ya, atau ini bakal turun lagi nggak? Nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Tapi yang paling penting kita prepare for the worst ya. Kita katakan siapkan cash is the king, 50% investasi Anda tetap Anda pegang cash ya. Sisanya tetap Anda lanjutkan untuk Anda terus membeli. Karena ketika saham turun, saatnya kesempatan Anda beli. Kalau Anda sudah lihat agak terlalu tinggi, ya saatnya Anda berhenti membeli, tapi cash tetap Anda siapkan. Jadi tetap membeli, nggak usah panik, dan anggaplah ini sebagai suatu kesempatan. Dan paling penting juga jaga kesehatan. Jangan sampai percuma kan Anda punya investasi naik tinggi tapi ternyata Anda betul. Harus jangan dianggap remeh. Jangan dianggap remeh. Kita harus waspada, tapi jangan remeh. Tapi juga jangan sampai panik. Betul. Karena sekarang data-data menunjukkan dan banyak dokter-dokter mengatakan bahwa sebenarnya memang penyebarannya cepat ya, tapi angka kematiannya kecil, cuma 2%. Ya, 2%. Jadi bahkan ada yang membandingkan dengan penyakit-penyakit lain yang lebih tanda kutip punya daya pembunuhan lebih tinggi, lebih mematikan. Dan sebenarnya kalau kita bandingkan corona bahkan dengan SARS yang dulu sempat heboh atau MERS, sebenarnya SARS lebih mematikan daripada corona. Tapi mungkin sekarang zamannya media ya, semua apa-apa begitu dipasang di media menyebarnya lebih cepat sama kayak virus coronanya. Tapi mematikannya enggak ya, karena terbukti data bahwa selama Anda punya imun sistem tubuh yang kuat, ya virus corona ini tidak akan mematikan. Ya. Dan ingat, ketika Anda panik, Anda khawatir, itu membuat imun sistem tubuh Anda turun. Ya, justru Anda harus tetap tenang, bahkan Anda harus happy. Ya, makanya kita namanya happy billionaires. Karena ketika Anda happy, ya imun sistem tubuh Anda meningkat. Kalau Anda khawatir, Anda takut, justru akan menurunkan imun sistem tubuh Anda. Ya. Oke, so jadi itu pesannya aja ya. Tetap berinvestasi, ya, tetap waspada, tapi jangan panik. Dan kita saat ini tetap merekomendasikan teman-teman juga keep cash, karena tetap ini adalah bagian dari kita berjaga-jaga. Betul. Oke. Sampai jumpa. Salam Happy Billionaires.